Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Senang sekali hari ini saya bisa kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Ya, saya nanti sore akan berangkat, nanti malam akan berangkat ke suku Wana. Dan hari ini saya ada di tempat ini karena satu kesempatan yang sangat luar biasa melayani satu suku yang ada di Sulawesi ini. Dan hampir 12 tahun itu saya terus ada menghampiri mereka. Hari ini saya ada nanti akan bersama-sama dengan tim yang ada di Luwuk. Ada 20 kakak yang ada di sebuah kampung. Saya lupa namanya karena saya belum pernah ke sana. Hanya ada 2 keluarga yang sudah membuka hati untuk Kristus, dan kami datang ke sana untuk membuka rumah sehat untuk mereka. Setelah itu kita akan melayani mereka dan kita berharap 20 kakak ini semuanya mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, izinkan saya hari ini untuk membagikan satu renungan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa biarlah renungan ini menjadi berkat buat kita. Bisa dibantu? Oke, nama saya Agus Setiawan. Saya melayani satu jemaat di kota Bekasi. Bekasi ada 2 kabupaten dan kota Bekasi, dan saya di kota Bekasinya. Saya punya 1 istri, saudara, ya Pastor Liana, dan saya punya 2 putri, saudara. Yang pertama Jessica Ruth Abigail, usia 29 tahun. Yang kedua Natasha Agnes Sabila, usia 25 tahun. Informasi, anak saya belum punya pasangan. Nah Bapak Ibu, hari ini saudara kita sedang membahas satu ayat tentang Galatia, dan saya akan membuka renungan ini dari Galatia 6 sampai ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama dengan suara keras, 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itulah yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal di dalam roh itu. Ayat ini ditulis saudara oleh seorang Rasul Paulus dengan satu tujuan saudara, untuk mengembalikan tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan, ya, yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus masuk ke Asia Kecil, sekarang Turki namanya, 2 tahun yang lalu saya ke sana, dan saya menghampiri 7 gereja yang ada dalam Alkitab. Salah satunya adalah Galatia. Dan gereja itu saat ini hancur semuanya, hanya puing-puing tersisa saudara. Dan ketika saya mendapatkan informasi dari tour guide yang ada di sana tentang latar belakang semuanya, maka saya mengetahui tentang keadaan jemaat yang ada di Asia Kecil pada zaman itu saudara. Bukan hanya karena gempa yang menghancurkan mereka, tetapi karena sesuatu yang terjadi dalam kehidupan mereka. Nah, ayat ini saudara adalah satu ayat yang menekankan tentang bagaimana geramnya seorang Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Ketika dia ada di situ dan dia menyampaikan tentang Injil Kristus, maka semuanya mereka menyambutnya dengan sukacita. Mereka menerimanya dengan begitu antusias, sehingga akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi yang berjalan di dalam dasar-dasar Injil yang sebenarnya. Beberapa waktu kemudian saudara, ketika Paulus meninggalkan Galatia, tiba-tiba datang pendatang-pendatang yang dari kelompok-kelompok yang lain saudara, yang mereka memberitakan Injil yang lain. Mereka menyampaikan bahwa bukan hanya dengan Kristus saja mereka bisa diselamatkan, tetapi dari unsur-unsur yang lain, kebudayaan, Taurat dan lain-lain, harus dilengkapi dengan itu supaya mereka diselamatkan. Nah, ketika Rasul Paulus mendengar tentang berita itu dan menangkap ada beberapa jemaat yang terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang baru, makanya akhirnya Paulus menuliskan surat yang sangat keras tentang arti kebenaran di dalam perjalanan hidup, di dalam mengiring Tuhan. Maka
Dia meluruskan kembali pengajaran-pengajaran yang pernah dia sampaikan lalu terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran baru dari nabi-nabi palsu yang datang kepada jemaat yang ada di Galatia. Dan perkataan ini saudara adalah perkataan yang cukup keras ketika dia berkata jangan sesat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari-hari ini satu pengajaran-pengajaran yang menyimpang tanda petik dari Injil Kerajaan Surga itu banyak disampaikan di dalam satu sinode kah, gereja kah, dan lain-lainnya. Tetapi ketika kita membahas tentang ayat Galatia, inti dari ayat itu adalah menghendaki setiap jemaat kembali kepada Injil sepenuhnya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara, karena Injillah yang bisa mengubah kita, saudara. Karena Injillah yang akan memperbaharui kita. Kekuatan kita, saudara, tidak akan pernah bisa mengubah keadaan kita. Latar belakang kita akan tetap menjadi latar belakang kita hari ini. Ketika kita menutup hati untuk Injil, saudara. Yang mengubah hidup kita menjadi satu ciptaan yang baru, menjadi pribadi yang bisa menjadi berkat untuk orang lain, menjadi pribadi yang berwarna, saudara, sehingga orang bisa melihat Kristus dalam kehidupan kita ketika kita mau membuka hati kita untuk Injil berkuasa penuh dalam kehidupan kita. Seorang yang bernama Rasul Paulus memiliki satu jurnal spiritual ketika dia berjalan di dalam perjalanannya untuk menghancurkan orang-orang Kristen pada saat itu. Dia berjumpa dengan Tuhan dan perjumpaan itulah titik tolak dia untuk dia berubah. Dari Paulus yang lama, yang pribadinya begitu arogan, yang pribadinya begitu jahat, tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang berbeda sekali dengan Paulus yang lalu. Bukan karena kuat gagah dia untuk dia merubah dirinya, tetapi saya mau kasih satu rahasia, karena dia membuka hatinya untuk Injil menguasai seluruh hidupnya. Karenanya dia katakan di dalam satu kebenaran firman Tuhan, dia pernah berkata, dikatakan bahwa hidup yang aku hidupi ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ketika Injil, saudara, terbuka dan dia masuk dalam hati kita, saudara, maka benih Injil itu, saudara, tidak lagi harus dikuasai oleh daging. Selama daging menguasai benih itu, saudara, maka keinginan-keinginan daginglah yang akan dominan dalam kehidupan kita. Dia yang mengontrol seluruh gerak hidup kita. Tetapi ketika benih ilahi yang tumbuh di dalam hidup kita, kita biarkan terus bertumbuh, kita pupuk, kita pelihara, terus kita biarkan dia bertumbuh, maka titik tertentu, maka benih yang ada dalam hidup kita yang akan tumbuh dan menguasai seluruh kedagingan kita. Sehingga ketika Paulus berkata hidup yang aku hidupi bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Itu mengindikatorkan bahwa benih yaitu firman, yaitu Injil tidak lagi menjadi satu benih yang tetap benih, tetapi benih yang bertumbuh dan akhirnya menguasai kehidupan Rasul Paulus. Dan tema dari apa yang saya bagikan hari ini tujuannya adalah kita rindu setiap kita pribadi lepas pribadi membuka hati kita untuk Injil. Supaya Injillah yang berkuasa penuh dalam hidup kita. Katakan haleluya. Nah Bapak Ibu, terkait dengan ini saudara, kalau kita membaca dalam Roma 8 ayat 29. Jelas sekali di situ tentang blueprint kehidupan setiap kita. Allah katakan bahwa setiap kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi serupa segambar dengan anaknya yang sulung. Supaya anaknya yang sulung itu menjadi kakak di antara saudara-saudaranya. Jadi blueprintnya kita ini jelas Bapak Ibu. Bahwa di dalam titik perjalanan kita, kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Bukan berarti kita menjadi Allah. Bukan berarti kita menyamakan diri dengan Allah. Bukan. Tetapi yang dimaksud dari Paulus ini, dia ingin saudara, di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Ketika kita berdiri, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita melakukan aktivitas.
orang tidak melihat kita lagi, tetapi orang melihat Kristus ada dalam hidup kita. Sifat karakter Kristus muncul dalam hidup kita ketika setiap kita pribadi lepas pribadi memiliki satu komitmen di dalam setiap komunitas kita, pertemuan-pertemuan rohani kita. Buka hati kita untuk Injil. Dan ketika Injil masuk dalam hidup kita, maka tanpa engkau sadari, Injil akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Lihat kiri kanan, saudara. Injil yang akan mengubah hidup. Kebiasaan burukmu, ikatan-ikatan masa lalumu, hal-hal yang pernah engkau buat hari ini. Ketika engkau membuka hati untuk Injil, Injillah yang akan merestorasi seluruh kehidupan kita. Tidak akan pernah kita bisa berubah dengan kekuatan kita. Kita akan jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Tapi Injil sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu, izinkan saya membagikan ini dengan satu tujuan. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi dimanapun kita berada, orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat ini saudara. Satu perenungan buat kita di awal tahun 2026 ini, posisi kita sekarang ada di mana? Saya punya keyakinan kalau engkau terus membuka hati saudara, maka kalau saya tulis saudara dari angka 1 sampai dengan angka 10, maka saya punya keyakinan posisi kita tidak ada di angka 1 sampai 5 saudara. Karena Injil akan mendewasakan setiap kita. Tidak akan pernah ada level up kerohanian dalam hidup kita ketika hatimu tetap tertutup oleh Injil, saudara. Level up akan terjadi, saudara. Pertumbuhan akan terjadi ketika buka hatimu untuk Injil. Karena manusia, gembala, hamba Tuhan tidak akan pernah sanggup untuk merubah, saudara. Tetapi Injil akan sanggup memperbaiki, merestorasi, dan memperbaharui kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita merenung. Posisi kita ada di mana? Apakah kita masih ada di posisi 1 sampai dengan angka 5? Dan saya tuliskan di situ, kita adalah bayi-bayi rohani. Yang menjadi Kristen hanya jadi legalitas. Ibadah kita hanya jadi legalitas. Yang penting hari Minggu saya datang. Yang penting hari Minggu teman-teman melihat saya orang Kristen dan saya beribadah. Tetapi kehidupan kita tidak ada pengaruh. Kita tetap menjadi bayi-bayi rohani. Kita akan terus gampang emosi, gampang marah, gampang ngambek, gampang melakukan hal-hal tanda petik yang bertentangan dengan Injil, saudara. Kenapa bisa seperti itu, Pastor? Karena sekali lagi, setiap Injil yang kita dengar selalu tertutup hati kita. Kita berkata, saya sudah cukup lama, saya dilahirkan dari Kristen, maka saya sudah cukup. Ya, saudara, bukan soal lamanya kita jadi Kristen. Bukan dari keluarga mana kita dilahirkan. Yang membuat kita berubah dan menjadi dewasa adalah ketika Injil diberikan kebebasan untuk terus menguasai seluruh kehidupan kita. Nah, saudara, ketika angka 6 sampai 10 saudara, maka saya berani tuliskan kita adalah dewasa di dalam rohani menuju kepada arah menjadi mempelai Kristus. Ingat, satu saat nanti ketika sangkakala dibunyikan, saudara, yang akan bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan yang permai, bukan bayi-bayi rohani, bukan anak-anak, tetapi mereka adalah mempelai-mempelai yang dipreparekan oleh Tuhan, yang siap sedia terus memperbaiki dan perbarui, merestorasi seluruh kehidupan mereka sampai mereka di dalam titik tertentu menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan ketika sangkakala dibunyikan, orang-orang yang ada di level 9, 10, saudara, adalah orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangannya Tuhan. Saya rindu di dalam kesempatan saya hari ini, biarlah setiap kita mengupgrade hidup kita, kerohanian kita, sampai kita sesuai dengan standarnya Tuhan. Ingat, standar kita selalu berbeda dengan standarnya Tuhan.
Tuhan ingin kita mengikuti standarnya Tuhan. Blueprintnya jelas. Kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Katakan haleluya. Kita berkata cukup menjadi orang baik. Saudara, beda orang baik dengan orang yang benar. Orang baik dia bisa melakukan kebaikan dengan cara-cara yang tidak benar. Dia banyak uang, dia bantu orang, saudara. Dia dikategorikan orang baik, saudara. Walaupun uangnya dari hal-hal yang lain. Hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Tapi orang benar adalah orang yang hidup di dalam kebaikan. Dan terus hidup di dalam kebenaran. Nah, oleh karena itu tujuan saya ini biarlah setiap kita mengalami satu pertumbuhan. Seorang petani ketika dia menabur benih, saudara, maka kerinduan dia adalah benih itu bertumbuh, semakin bertumbuh dan terus bertumbuh. Setuju? Setuju, saudara? Saya masih kecil ingat sekali ketika saya pulang sekolah, ada banyak pohon-pohon di pinggir jalan, musim durian, ada pohon durian ya tumbuh, ada musim rambutan, ada pohon rambutan tumbuh. Saya ingat sekali saya pernah ambil sebuah pohon rambutan, lalu saya bawa ke rumah, lalu saya tanam, saudara, dan saya terus perhatikan tumbuhan itu, saya siram, ya walaupun pada saat itu saya nggak ngerti tentang pertanian, tapi saya punya kerinduan. Satu saat nanti saya menikmati dari hasil dari pohon ini, saudara. Saya yang bukan petani, yang hanya anak SD pada saat itu, saya punya pikiran sampai seperti itu. Saya tanam pohon itu karena saya punya satu mimpi, satu saat pohon ini menjadi besar dan akhirnya pohon ini menjadi berkat untuk saya dan untuk orang-orang di sekitarnya. Walaupun akhirnya tumbuh dan ternyata buahnya asam, saudara. Akhirnya saya potong juga, saya tebang juga, saudara, setelah berbuah, saudara. Tetapi ekstensinya adalah saya menginginkan pohon benih itu akhirnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Saudara, tahu gak saudara bahwa Tuhan ingin supaya setiap benih yang ada dalam hidup kita, setiap Injil kebenaran itu benih yang saudara dengar setiap minggu, yang saudara dengar setiap saat, saudara. Benih itu oleh pemiliknya ingin supaya benih itu bertumbuh. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin menguasai seluruh hidup kita. Bukan lagi tanah yang menguasai benih itu, tetapi akhirnya dia tumbuh keluar atas tanah itu dan akhirnya berbuah dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan ingin benih yang engkau dengar itu bertumbuh. Bukan lagi dikuasai oleh daging hidup kita. Tetapi benih itu, roh itu yang menaklukkan daging. Sehingga kita berjalan di dalam rule kebenaran-kebenarannya. Saya berharap, saudara, benih itu tumbuh. Amin. Benih itu tumbuh. Nah, saudara, kok saudara langsung naik? Sekarang indikatornya apa, Pak? Kalau saya sudah membuka hati untuk firman. Indikatornya apa, Pak? Kalau saya sudah ada di dalam titik di mana saya level up di dalam perjalanan hidup saya. Maka saya tuliskan yang pertama, Bapak Ibu yang terkasih, indikator saudara, kalau engkau selalu membuka hati untuk Injil, maka yang terjadi yang pertama ini saudara, perubahan tentang karakter kita. Sikap-sikap kita, baik dalam rumah tangga, baik di dalam sekolah, di dalam kampus, di dalam circle kita, orang bisa melihat tentang perubahan karakter kita. Saya tidak punya keberanian berkata bahwa orang yang bertumbuh maka karakternya gak berubah. Saya gak punya keberanian, saudara. Karena saya melihat begitu banyak contoh-contoh orang-orang yang jahat, orang-orang yang penakut, orang-orang yang kasar. Ya ketika dia berjumpa dengan Tuhan dan ketika Injil menguasai hidup dia, maka perubahan sikap, perubahan karakter itu terlihat di dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Saya tidak percaya orang yang berkata selalu membuka hati untuk Injil tetapi ngelawan sama orang tuanya. Saya nggak percaya, saudara.
Saya tidak percaya saudara, seorang pasangan suami istri berkata, saya sudah level up karena saya membuka hati selalu untuk Injil, tetapi kasar dan tidak menghormati pasangan yang satu dengan yang lainnya. Saya tidak percaya. Karena indikatornya saudara, orang yang level up, orang yang selalu membuka hati untuk Injil, yang merestorasi hidup dia, maka saudara yang terlihat adalah karakter Allah ada dalam hidup dia. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam kitab ini saudara, 1 Korintus 3 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, dikatakan aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Wajar gak saudara? Kenapa? Karena diawali ketika aku kanak-kanak. Lalu kemudian ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Wajar gak? Wajar. Karena diawali ketika aku kanak-kanak. Lalu yang ketiga, aku berpikir seperti kanak-kanak. Jadi sifatnya seperti kanak-kanak ketika diawali dengan ketika aku kanak-kanak. Karakternya, sifatnya, gayanya, lagunya saudara sama persis seperti kanak-kanak. Kenapa? Karena dia menempatkan posisinya ketika aku kanak-kanak. Waktu posisimu ada di level 1 sampai 5, itulah yang dikatakan Paulus. Ketika aku kanak-kanak, maka sifatku kanak-kanak, pola pikirku kanak-kanak, karakterku kanak-kanak, dia katakan. Tetapi dia katakan, ketika aku menjadi dewasa level 6, 7, 8, 9, 10, maka dia katakan, apa dikatakan? Aku meninggalkan sifat karakter kanak-kanak. Jadi indikatornya saudara, orang yang ada di level up, orang-orang yang diubahkan oleh Injil saudara. Orang yang bisa merubah karakter mereka dari karakter jahat, dari sifat-sifat busuk berubah menjadi sifat-sifatnya Kristus. Sesuai dengan Roma 8 ayat 29 tadi. Supaya dia menjadi yang sulung dari setiap keluarganya. Bukan kita menjadi Allah, tetapi karakter dan sifat Allah ada dalam hidup kita. Seorang penjahat bisa berubah menjadi baik bukan karena dia hebat, bukan. Tetapi karena Injil yang mengubah dia. Seorang penipu tidak lagi berani menipu bukan karena dia hebat, tetapi dia mengerti tentang Injil kerajaan Allah yang mengubah paradigma mindset mereka ketika mereka mencari cara hidup mereka. Mereka yang tidak terkontrol emosi mereka, saudara. Mereka akhirnya bisa berubah menjadi pribadi yang begitu baik sekali sampai orang terkaget-kaget. Kok bisa ya bapak ini berubah? Kok bisa ya ibu ini berubah? Bukan karena kita, saudara. Tetapi Injil, sumber kekuatan itulah yang mengubah dan merestorasi hidup kita. Sampai di sini yang semangat katakan haleluya. Ayo saudara, penting buat kita mengkalibrasi hati kita selaras dengan Injil. Dan ini saudara sedikit sekali gereja menekankan tentang Injil sepenuhnya dalam setiap jemaat-jemaat lokal. Kami pun sekarang sedang membuat pemuritan saudara tentang Injil sepenuhnya. Kami membuat ibadah-ibadah online, persekutuan online, jemaat yang tidak bisa ikut di dalam kelompok-kelompok sel. Kami buat saudara pertemuan-pertemuan secara online saudara, yang mereka nggak bisa onsite, kita buat pertemuan online dan materinya semuanya pemuritan. Intinya adalah bagaimana jemaat hidup di dalam kebenaran Injil saudara. Dan saya bersyukur jemaat di sini berjalan di dalam rule ini, saudara. Karena saya tahu bahwa akhir zaman akan begitu banyak orang lebih suka mendengar tentang dongeng-dongeng. Tentang yang terjadi di Galatia. Bukan hanya dengan Injil, tetapi harus plus baru diselamatkan. No. Yang menyelamatkan kita adalah Injil sepenuhnya. Ketika kita membuka hati kita untuk Tuhan dan berjalan di dalam kebenaran itu. Itulah yang memperbarui setiap kehidupan kita. Katakan haleluya.
Katakan haleluya. Yang kedua, saudara. Yang kedua terlihat dari ketaatan akan firman Tuhan. Saya akan gali ini sedikit. Saudara, ayat ini dibuka dengan satu pertanyaan. Ada orang muda yang kaya, waktunya lebih boleh sedikit ya, Pak Leo? Boleh ya? Kalau pagi terlalu mepet, saya susah untuk mengaplikasikannya. Oke ya, minta waktu lebih 10 menit lah ya, boleh ya? Oke ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih kalian tinggal 6 menit lagi saudara. Jadi kadang-kadang nih poinnya baru poin kedua. Oke ya, saudara, ayat ini diawali dengan satu pertanyaan orang kaya. Ya, dia datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan mulai mengatakan Injil itu. Tuhan mulai berkata firman. Oh, kalau kamu untuk memperoleh hidup yang kekal, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta. Hormati ayah dan ibumu. Orang muda itu dengan sigap berkata, itu sudah saya lakukan. Waduh. Jadi satu sisi Injil ini sudah disampaikan. Dia katakan aku bisa lakukan itu dan aku sudah lakukan itu. Lalu kemudian keluarlah ayat ini. Oh, kata Yesus kepadanya dikatakan, jika engkau apa dikatakan? Ingin sempurna dikatakan, pergi jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Maka kemudian dikatakan ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih sebab banyak hartanya. Oke, kontradiksi sekali dengan apa yang awal dikatakan. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, hormati orang tuamu. Aku sudah lakukan itu. Tapi ketika dia berbicara tentang apa yang mengikat dia, yaitu kekayaan. Ketika disuruh jual itu, berikan pada orang miskin, maka Injil ini saudara tidak bisa dia lakukan. Maka pergilah orang muda itu dengan sedih karena begitu banyak hartanya. Maka saudara, saya melihat ada orang-orang tertentu saudara yang bisa melakukan firman karena dia tidak terikat dengan ikatan-ikatan tanda petik. Hal-hal yang cinta uang contoh. Dia bisa mengampuni, dia bisa menghormati orang tuanya, dia bisa yang tadi dikatakan firman-firman itu bisa dia lakukan. Tapi ketika menyentuh pribadinya saudara, maka dia katakan aduh sorry Seno yang ini gak bisa. Ini sakit. Bapak kalau yang lain bisa saya lakukan. Tapi kalau soal mengampuni jangan ngomonglah. Pokoknya saya pernah disakiti sama seseorang. Sampai hari ini pun kalau ngomong orang itu saya enek langsung. Tiba-tiba mual pengen muntah. Kalau ada di rumahnya saya pengen pukul dia. Karena kenapa? Benci sekali sama dia. Tapi ayat yang lain, firman yang lain bisa saya lakukan. Tapi soal ngampunin dia, sorry. Saya gak bisa. Saudara, orang yang level up. Orang yang membuka hatinya. Dia bukan orang yang hanya bisa memilih firman ini bisa saya lakukan. Firman ini bisa saya buat. Tapi firman yang ini sorry saya gak bisa lakukan. Karena sakit sekali dalam hidup saya. Paham apa yang saya maksudkan saudara? Paham saudara? Karena ada orang saudara bisa melakukan firman-firman yang tadi dilakukan oleh yang dikatakan anak muda itu. Tetapi ketika dia terikat oleh kebencian, dendam, amarah. Tapi ketika berbicara soal pengampunan, maka orang itu, oh sorry Sino, yang ini saya gak bisa lakukan. No, orang yang membuka hati untuk Injil, dia adalah pribadi, walaupun firman itu tidak bisa saya terima secara logika. Tapi saya mau belajar membuka hati saya dan melakukan firman itu. Katakan haleluya, katakan haleluya. Bukankah kita hidup di dalam satu legalita, saudara? Firman yang menyukakan hati kita, kita bisa lakukan. Tapi ketika firman yang mengikat dosa, yang mengikat hati kita. Dan ketika firman itu masuk, saudara. Lalu kita katakan firman ini cukup untuk Pak Gembala saja. Kalau saya jemaat gak usah lah, gak bisa. Firman berlaku untuk kita semuanya. Amin. Ada dua kegagalan kita saudara. Yang pertama soal pengampunan. Ada orang Kristen aktif, melayani aktif. Tapi dia tetap benci sama seseorang yang menyakiti dia. Ibadahmu legalitas.
yang Tuhan inginkan, apapun firman Tuhan, enak atau tidak enak, logika atau tidak logika, relevan atau tidak relevan zaman ini. Selama itu firman Tuhan, selama itu Injil, maka sifatnya adalah mengikat dan absolut. Setiap kita mau atau tidak mau, hukumnya mau untuk kita membuka hati dan melakukannya. Katakan haleluya. Waktu anak saya di usia 7 tahun 4 bulan, anak saya yang ketiga meninggal. Meninggal karena suster kasih makan, keselak, lalu meninggal. Saya sedang membuat jurnal pada saat itu tentang kenapa orang bisa menjadi gila. Saya membuka gereja khusus orang-orang gila yang saya kumpulkan di satu ruko saya sewa. Mobil saya serahkan untuk jemput orang-orang gila dari yayasan untuk datang ke gereja itu dan kami bina. Saudara. Saya sedang membuat jurnal, tiba-tiba suster saya masuk ke dalam kamar dan menidurkan anak saya katanya. Karena anak saya pada makan dan tidur. 1 jam kemudian saudara kok gak bangun. 2 jam gak bangun. 3 jam saudara saya masuk ke kamar anak saya. Ternyata anak saya sudah kaku. Mati saudara. Karena ketika makan dia keselak, susternya gak tahu dan akhirnya meninggal. Saya jujur saudara, saya berteriak sama Tuhan, Tuhan ini terjadi. Lalu kemudian bawa ke rumah sakit, tetangga datang banyak, lalu tahu kronologinya kejadiannya. Lalu ada beberapa tetangga datang kepada saya dan berkata, Agus, laporkan ke polisi, dia susternya dipenjara, dia susternya ditindak, ini pembunuhan. Saudara, ketika saya berdiri di posisi ini, apakah saya bisa mengampuni atau saya menuntut orang itu? Kalau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, orang bilang bodoh saya. Enggak, saya bilang lebih baik saya dibilang bodoh sama manusia daripada saya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya bilang sama mereka, kalaupun saya urus ini ke polisi, apakah anak saya bangkit kembali? Anak saya tetap mati. Apakah ketika dia penjara itu menjadi kepuasan buat saya? Itu bertentangan dengan hati nurani dan kebenaran firman Tuhan. Kalau saya masukkan ke penjara, apakah orang tuanya di kampung akan bersuka cita atau sedih? Saya akan berkata pasti sedih dan akan lebih kekurangan ekonomi mereka. Maka saya berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Saya biarkan dia dan masih tinggal di rumah saya bersama dengan pembantu yang lain. Tinggal kurang lebih 3 bulan, 2 bulan lebih lah saudara. Sampai akhirnya dia pamit untuk berkata, Pak Dede sudah gak ada, izinkan saya pulang. Saya, pulanglah kamu dengan damai. Bagaimana kita bisa merealisasikan firman Tuhan kalau kita tidak menghidupi firman Tuhan itu, saudara? Ketika orang lain yang Kristen juga harus mengajarkan saya, laporkan ke polisi. Saya yang harus menuntut, saya yang harus memutuskan juga. Dan saya mau selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ikhlaskan dan saya biarkan selama 4 bulan saya banyak menangis untuk kematian anak saya. Tapi hari ini saya katakan saudara, saya bisa lakukan itu. Karena saya mau belajar. Bukan pilih-pilih firman. Tetapi setiap firman, mau logis, mau tidak logis. Saya belajar untuk berkata, iya Tuhan. Saya ke suku Wana saudara. Itu maafkan, bayar harga penderitaan saudara. Saya tinggalkan tanda petik zona nyaman saya, saudara. Beberapa pengejar saya ngomong, ngapain kok ke sana? Ngapain tidur kayak begitu, makan kayak begitu? Saya bilang enggak, saya mau belajar. Tuhan yang suruh saya sampai usia 60, sekarang saya baru 57, saudara. Sampai usia 60 saya selesai sudah. Sudah saya ke gunung. Saya akan melayani, baru masuk ke daerah-daerah yang lain. Tapi selama sampai 60 tahun, saya akan tetap komitmen, setia dengan apa yang Tuhan suruh saya lakukan. 2 kali saya harus mati di suku Wana karena ketingting terbalik. Saya masuk dalam sungai, terselam masuk semuanya. Tapi tidak membuat saya putus. Saya tetap datang ke sana karena Tuhan taruh itu dalam hati saya. Enggak semua orang bisa lakukan itu. Tapi
orang yang terus membuka hati untuk Injil dan kerajaan Allah, dia akan bisa tahu mana kehendak Tuhan dan mana kehendaknya. Jadi yang kedua saudara yang harus kita lakukan, jadilah pribadi-pribadi yang mentaati setiap kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kayaknya wajahnya berat sekali nih. Haleluya. Kelemahan kita hanya dua. Yang pertama pengampunan. Suruh ngampunin. Enggak salah tapi suruh ngampunin. Bukan soal benar atau salah nih. Tapi soal respon kita. Yang kedua itu soal uang. Ketika Tuhan gerakan untuk kita memberkati gereja, memberkati seseorang, lalu kita berargumentasi dengan Tuhan. Ada berkat yang besar yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Tapi kita gagal melakukannya. Hanya dua ini saja. Saya berdoa jemaat di tempat ini bisa lewati semuanya. Haleluya. Oke, dengan cepat saudara. Dengan cepat saya lewatkan ini. Yuk kita baca sama-sama ini. 1, 2, 3. Ketaatan akan firman itu bukti pertumbuhan rohani kita. Jadi kalau saudara bisa melakukan firman tadi, saudara gak pilih-pilih. Itu bukti bahwa pertumbuhan saudara bukan di level 1 sampai 6. Tapi pertumbuhan rohani saudara kemungkinan besar ada di level 7, 8, 9. Saudara. Dan saya percaya jemaat itu ada di situ saudara. Nah yang ketiga saudara. Yang ketiga dilihat dari apa? Dilihat dari apa? Kesetiaan. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Saya percaya di tempat ini adalah orang-orang yang setia. Aminnya pales. Bapak Ibu, ini penting. Indikator yang terakhir adalah yang pertama karakter, ketaatan akan firman Tuhan. Yang ketiga adalah kesetiaan. Bapak Ibu, iman pertumbuhan kita, bukti dari pembukaan kita, hati kita kepada Injil, penguasaan penuh Injil dalam hidup kita, itu terlihat, terukur bukan waktu kita dalam keadaan baik, saudara. Bukan waktu semuanya keadaan cukup. Tetapi segala sesuatunya itu diukur ketika seeking and quicking itu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ekonomimu digoncangkan oleh Tuhan. Ketika kesehatanmu digoncangkan oleh Tuhan. Ketika perusahaanmu sedang digentarkan oleh Tuhan. Ketika rumah tanggamu sedang digentarkan oleh Tuhan. Nah saudara, dalam kondisi seperti itulah sebetulnya saudara, Tuhan sedang melihat. Apakah kamu ada di level up atau masih ada di titik yang terendah? Apakah posisi kerohanianmu ada di dalam titik 6, 7, 8, 9 atau masih ada di titik 5 ke bawah saudara? Ketika kita diberkati oleh Tuhan, everything okay, semuanya baik saudara. Maka gampang sekali buat kita untuk berkata hal-hal yang baik saudara. Tetapi semuanya itu tidak mempengaruhi kadar iman saudara. Yang mempengaruhi dan menilai adalah ketika semuanya terjadi goncangan. Apakah engkau tetap duduk di situ di hari Minggu dan berkata, aku tetap percaya Tuhan pasti tolong aku. Atau kalian berkata, ngapain ke gereja, buat apa ke gereja, toh saya masalah saya sudah setia, saya sudah lakukan ini, toh saya mengalami masa-masa seperti ini. Nah saudara, orang yang level up, orang yang membuka hati untuk Injil dan Injil mempengaruhi dagingnya saudara, maka indikator yang paling terpenting adalah dia menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan. Goncangan boleh ada, pergumulan boleh ada, tapi cintamu dan kesetiaanmu tidak pernah hilang untuk Tuhan. Setuju katakan haleluya? Setuju katakan amin? Kesetiaan itu indikator yang terakhir yang harus engkau miliki sebagai orang yang bertumbuh di dalam kebenaran firman, orang yang Injil menguasai seluruh daging. 2 tahun setengah yang lalu saya menampingi, saya punya pemimpin saudara Pastor Profesor Irwan Wijaya. Dia adalah seorang misi yang luar biasa dan saya ada di salah satu sinode dan kebetulan sinode itu belum membuka gereja di salah satu negara yaitu di Jepang.
Nah, satu hari kami mendapatkan tugas untuk membuka gereja di Jepang dan kami berangkat ke Jepang dan kami akhirnya mengumpulkan orang-orang Indonesia di sana dan akhirnya kami membuka gereja di sana dan sekarang sudah ada 2 gereja yang ada di Tokyo, saudara, beribadah di sana. Oke, selesai itu saudara, ada waktu 1 hari setengah sebelum kami pulang, kami berjalan-jalan dan akhirnya kami mampir di sebuah station namanya Station Shibuya. Ya, nah di station itu ada satu monumen anjing saudara yang cukup terkenal saudara. Ya, saudara pasti tahu namanya Hachiko. Dan kami datang ke situ dan saya melihat ada anjing lalu saya mulai pelajari sejarahnya dan ternyata anjing ini saudara mendapatkan satu penghargaan tentang seekor anjing yang setia saudara kepada tuannya. Jadi anjing ini dipelihara oleh seorang yang bernama Profesor Oeno. Profesor Oeno itu adalah seorang dosen yang ada di University di Tokyo. Setiap hari dia dari Shibuya saudara naik kereta itu saudara, lalu anjing itu setiap hari mengantarnya. Ya, setelah itu pulang dijemputnya, anjing pun ada di situ. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun anjing itu tetap setia menanti, menjemputnya, mengantarnya saudara. Sampai suatu hari ya Profesor Ueno itu terserang serangan jantung dan meninggal saudara. Nah anjing itu tidak tahu kalau tuannya itu meninggal. Tetapi dia tetap setia menanti tuannya. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun saudara. Kok gak balik-balik saudara? Tapi dia tetap setia menantikan Ueno untuk menjemput dia. Waktu musim salju, musim dingin dia kedinginan. Waktu musim panas saudara, dia kepanasan saudara. Waktu musim dia harus makan, dia mengalami kelaparan yang luar biasa saudara. Tapi masalah itu tidak bisa merubah kesetiaan dia untuk dia menantikan tuannya itu datang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Siklusnya sama, kedinginan, kepanasan, kelaparan. Tapi dia tetap setia. Haleluya. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Siklusnya sama saudara. Tapi dia tetap setia. Sampai penantian usia 9 tahun sekian. Akhirnya anjing itu meninggal. Tapi anjing itu meninggal di dalam kesetiaannya kepada tuannya. Menanti tuannya. Siklusnya sama, kelaparan, kedinginan, kepanasan. Tapi dia bisa tetap setia. Bapak Ibu, siklus kehidupan kita sama. Kadangkala enak, kadangkala enggak enak. Kadangkala sakit, kadangkala sehat. Kadangkala kita digoncang ekonomi kita. Kadangkala kita semua berkelimpahan. Siklusnya sama. Tapi posisinya kadangkala berbeda. Ketika kita ada di titik yang terendah. Kadangkala kita bisa berubah gak setia sama Tuhan. Kadangkala ada orang yang ketika kondisinya dia puncak. Bisa berubah meninggalkan Tuhan. Tapi saya belajar dari Hachiko ini. Dia tetap setia menanti Tuhannya. Karena orang yang hatinya sudah direstorasi oleh Injil. Yang terlihat dia pribadi yang setia sama Tuhan. Percayalah saudara, satu saat nanti Tuhan kita pasti akan datang kembali. Yang Tuhan inginkan, jangan tinggalkan Tuhan ketika engkau ada di titik yang terendah. Dan jangan pernah tinggalkan Tuhan ketika engkau ada di titik yang tertinggi. Jadilah pribadi dimanapun kita berada. Kita menjadi pribadi yang tetap setia sampai Tuhan datang. Kiranya ini saja yang bisa saya bagikan sebagai renungan kita. Minta maaf ya, waktunya lebih, kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam genap jalanku.
memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita naikkan pujian ini dari awal, katakan. Bagaikan bejana siang di batu, bentuk kami Tuhan, bentuk hidup kami. Ya. Kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu Tuhan, pakailah sesuai dengan. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Oh, ku mau seperti-Mu Tuhan, mau seperti-Mu Yesus. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Jika kau punya kerinduan untuk terus disempurnakan oleh Tuhan, naikkan pujian ini sebagai satu kerinduan dan pengakuan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, memuliakan. Mari kita berikan sorak-sorai buat Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari Bapak Ibu, engkau yang sudah mendengarkan Injil Kerajaan Surga, dan engkau berkata, saya mau membuka hati saya selalu untuk firman. Angkat tanganmu saja. Di tempat dudukmu saya akan berdoa dari tempat ini, dan Tuhan akan memberikan kemampuan, kapasitas yang baru untuk engkau. Bapa, aku berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat. Biarlah engkau berikan kemampuan untuk mereka terus membuka hati mereka untuk Injil itu, supaya mereka semakin hari semakin serupa dengan gambaran anak. Kami perlu Tuhan, Engkau Tuhan yang terus memperbaharui, Engkau Tuhan yang terus Tuhan mengubahkan kami. Bab itu kami perlu Engkau. Tuntun kami, kuatkan kami, berikan kemampuan buat kami. Hamba selesai berbicara, tetapi firman-Mu akan terus ada buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Hamba memberkati setiap tangan-tangan yang diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk saudara.